Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 4 MI Al-Mustafa, kita berjumpa kembali pada pembelajaran daring SKI, yakni tentang materinya hijrah ke Habasyah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah dan ilmu kita dijadikan Allah ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, gimana kabar kalian? Saya harap baik-baik saja ya. Oke, materi kita adalah bab 3 tentang hijrah ke Habasyah. Apa saja yang akan kita pelajari pada perjumpaan kita kali ini? Kita tengok pada peta konsep berikut ini. Hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Yang harus kita pelajari pertama adalah tentang sebab. Apa sebabnya kok para sahabat dan Nabi atau para sahabat Nabi hijrah ke Habasyah ini. Kemudian yang kedua, bagaimana peristiwa hijrah Nabi ke hijrah ke Habasyah itu. Sedangkan yang ketiga yang akan kita pelajari adalah tentang kesabaran para sahabat Nabi pada peristiwa hijrah ke Habasyah. Ada apa dengan hijrah ke Habasyah kok sampai perlu kesabaran ya? Ini. Yang pertama tentang sebab-sebab para sahabat Nabi hijrah ke Habasyah. Kita lihat materinya. Hijrah ke Habasyah ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap ke-1. Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah dengan ikhlas ke Habasyah. Ya. Karena di Makkah itu kaum muslimin menerima siksaan-siksaan yang luar biasa berat dari kafir Quraisy. Satu itu sebab pertamanya, teror-teror dan siksaan kepada kaum muslimin, umat Islam yang baru memeluk agama Islam, disiksa oleh orang kafir Quraisy agar meninggalkan Islam dan kembali kepada agama sebelumnya yang menyembah berhala. Dalam tahap pertama ini rombongan terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita. Berarti 15 orang. Di antaranya adalah sahabat Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah, putri Nabi. Kemudian Abu Hudzaifah beserta istrinya Sahlah binti Suhail bin Amr, Zubair bin Awam, dan seterusnya, itu bisa dibaca ya. Sesampainya di Habasyah, mereka diterima dan dihormati dengan penghormatan yang sebaik-baiknya dari Raja Najasyi. Ingat, Raja Najasyi ini ya. Kemudian Raja Habasyah menempatkan mereka di Negash yang terletak di sebelah utara provinsi Tigray. Ya. Yang kedua, hijrah ke Habasyah tahap kedua. Perlu digarisbawahi tadi ya. Hijrah ke Habasyah tahap pertama terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita. Nih. Sedangkan tahap kedua, kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah kembali ke Mekah. Kaum kafir Quraisy semakin merintangi dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat.
dirintangi, dihalangi dan tipu muslihat kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan mengikutnya selama beberapa tahun tidak mendatangkan hasil, gak berhasil mereka menghalang-halangi. Ya, sampai ada pemboikotan terhadap keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ada undang-undang pemboikotan. Ini apa isi undang-undangnya dari kafir Quraisy? 1. Nabi Muhammad dan kaum keluarganya serta kaum pengikutnya tidak diperkenankan menikah dengan kaum Quraisy lainnya. 2. Kaum Quraisy tidak diperkenankan berjual beli barang dengan Nabi dan keluarganya serta pengikutnya. 3. Kaum Quraisy dilarang menjalin persahabatan. 4. Kaum Quraisy tidak diperkenankan untuk mengasihi dan menyayangi Nabi. 5. Undang-undang ini berlaku selama keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib belum menyerahkan Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy. Jadi ini ancaman undang-undang untuk mengancam Nabi agar diserahkan dan bisa dieksekusi oleh mereka. Akhirnya Nabi merintahkan kembali kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah tahap 2. Ini tahap kedua, terdiri dari 101 orang. Ya, 101 orang. Yang mana terdiri dari 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Ingat ya. Oke. Jadi itu. Yang ketiga, tentang kesabaran para sahabat Nabi pada peristiwa hijrah ke Habasyah. Kenapa harus sabar? Karena meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air, itu sesuatu yang sangat berat. Terlebih kaum kafir Quraisy pun mengejar, tidak sekedar menyiksa di Mekah ataupun negeri mereka sendiri, tapi mereka juga dikejar sampai ke Habasyah. Bahkan Raja Habasyah pun diminta untuk menyerahkan orang-orang yang berhijrah ke sana, sampai membuat berita bohong, memfitnah bahwa mereka adalah buronan yang mau berbuat kejahatan, sampai seperti itu. Sehingga siksaan-siksaan itu diterima oleh para sahabat Nabi di perjalanan sampai di Habasyah pun ada ancaman dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga itu memerlukan kesabaran yang luar biasa besar. Karena ketika tidak bisa bersabar, maka tidak akan mungkin mau berpegang teguh kepada agama Islam yang sangat indah ini. Nah, baiklah anak-anak, dari rangkaian penjelasan tadi bisa kita simpulkan dengan beberapa poin. Yang pertama, sebab-sebab Nabi Muhammad menganjurkan para sahabat hijrah ke Habasyah karena ancaman dan siksaan kaum kafir Quraisy. 1. Kemudian untuk memperluas daerah penyebaran agama Islam, dan di negeri Habasyah terkenal rajanya yang bijaksana. Jadi ada 2 sebab ya. Poin kedua, hijrah para sahabat ke Habasyah tahap pertama diikuti 15 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Poin ketiga, hijrah para sahabat ke Habasyah tahap 2 diikuti 101 orang, terdiri atas 83 laki-laki dan 18 orang perempuan. Ingat ya. 4. Raja Habasyah adalah raja yang sangat bijaksana. Kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah dilindungi dari ancaman kaum kafir Quraisy. Dan perlu Anda anak-anak ketahui, Raja Habasyah itu agamanya bukan Islam tapi Nasrani, ya. Dan poin kelima yang terakhir adalah kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah selalu sabar dan tabah menghadapi ancaman dan siksaan kaum kafir Quraisy. Saya harap anak-anak sekalian paham. Kalau belum paham, bisa diputar kembali video pembelajaran ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ila liqa, sampai bertemu kembali di
pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.